Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu bil haq basyira wan nadhira baina yaday sa'ati may yuti'illaha wa rasulahu faqad arsada wa may ya'sihima faqad hawa wa nas'alullaha rabbana ayyaj'alana mimma yuti'uhu wa yuti'u rasulahu wa yattabi'u ridwanahu wa yajtanibu sakhatahu fa innama nahnu bihi wallah amma ba'd. Jamaah salat subuh Masjid Babus Salam rahimani wa rahimakumullah. Puji syukur marilah senantiasa kita tidak bosan-bosannya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala lah yang memberi kehidupan pada kita semuanya. Dan alhamdulillah di pagi hari ini, di kehidupan kita yang baru ini, rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kita bisa wujudkan dengan menunaikan sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan ibadah kita di pagi hari ini mengawali kehidupan kita yang baru ini menjadikan amal kita yang bisa menghantarkan akan ampunan Allah, yang bisa menghantarkan akan ridha Allah Subhanahu wa taala, yang kelak akan menemani kita di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam tak lupa semoga senantiasa Allah limpahkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarganya, kepada sahabat-sahabatnya, kepada kita umatnya yang senantiasa berusaha untuk istiqomah, berusaha untuk sungguh-sungguh di dalam ittiba mengikuti risalahnya sampai kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita semuanya, orang tua kita, istri dan anak-anak kita, saudara-saudara kita semuanya, kaum muslimin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam pelukan kasih sayang ampunan Allah Subhanahu wa taala, kembali dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari yang berbahagia ini kita melanjutkan taklim kita belajar, senantiasa belajar selagi masih ada umur yang Allah berikan kepada kita. Marilah kita belajar dan senantiasa belajar untuk ilmu. Sekalipun mungkin di antara kita ada kondisinya yang kurang sehat, tapi tetap bersemangat. Nah, tadi malam kita sama-sama kita besuk Ustadz Sugeng Mawardi yang beliau diuji Allah Subhanahu wa taala dengan sakitnya. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan atas kesembuhannya. Tadi malam saya agak lama setelah panjenengan pulang, saya hampir 1 jam di sana, kemudian ketemu Pak Bandi dan Pak Kurniawan. Tapi selama saya di sana, beliaunya juga belum bangun dari tidurnya. Kita doakan mudah-mudahan Allah berikan kemudahan kesembuhannya sehingga nanti bisa beraktivitas, bisa mewarnai dakwah kita di Masjid Babus Salam ini. Amin ya rabbal alamin. Baik jemaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan kajian kita yang setiap Sabtu pagi, di mana kita belajar tadabbur. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan belajar mentadabburi ayat Allah Subhanahu wa taala, yang tepatnya kita di surah Fussilat ayat yang ke-30. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, menginformasikan kepada kita di dalam firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu
wala tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Innal ladzina qalu, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah yang memelihara, yang memberi kehidupan, yang memberi rezeki. Ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berhak diibadahi adalah Allah Subhanahu wa taala. Tsumastaqamu, kemudian mereka meneguhkan ucapannya itu menjadi suatu keyakinan, meneguhkannya di dalam dirinya, pendirian mereka itu tatanazzalu alaihimul malaikatu, maka Allah akan turunkan alaihimul malaikat kepada mereka, orang-orang yang mengucapkan Tuhan kami adalah Allah dan meneguhkannya dalam pendirian itu, maka Allah akan menurunkan kepada mereka al malaikatu, malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Untuk mengabarkan kepada mereka ketika mereka menghadapi kematian, yakni mengabarkan Allah takhafu wala tahzanu. Janganlah kamu takut dengan kehidupan yang akan datang. Janganlah engkau takut dengan kehidupan setelah kematian. Wala tahzanu, dan janganlah kamu bersedih. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setiap kita saat akan menghadapi sakaratul maut, maka akan dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah SAW bahwasanya begitu menakutkan ketika seseorang menghadapi sakaratul maut itu. Sangat menakutkan. Karena apa? Karena kita semuanya akan mempertanggungjawabkan seluruh amal ibadah kita, amal perbuatan kita, baik dan buruk, akan kita pertanggungjawabkan pada Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah yang sangat menakutkan. Tetapi orang-orang yang beriman, yang mengatakan, mengucapkan Tuhan kami adalah Allah yang berhak diibadahi, yang telah memberi rezeki, yang telah memberikan kehidupan, dan ia memegang teguh sampai kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan dikabarkan, Allah akan mengirimkan malaikatnya, Allah takhafu, janganlah engkau takut dengan kematian, dengan kehidupan yang akan datang. Wala tahzanu, dan juga janganlah kamu bersedih dengan apa yang kau tinggalkan dalam kehidupan ini. Apa yang kita tinggalkan dalam kehidupan ini? Kita akan meninggalkan istri, kita akan meninggalkan anak, kita akan meninggalkan harta waris, kita akan meninggalkan usaha kita, bisnis kita. Kita akan meninggalkan itu. Itulah yang akan membuat seseorang itu akan bersedih dengan datangnya kematian. Wa absyiru bil jannah. Kemudian di samping malaikat-malaikat itu, bukan hanya satu malaikat ini, tapi malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Di samping mengabarkan janganlah engkau takut, janganlah engkau bersedih, tetapi juga mengabarkan wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Para malaikat mengabarkan bergembiralah kamu dengan surga yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadamu. Ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jika kita menjadi orang-orang yang beriman dan meneguhkan keimanan itu, kita ikuti dengan ibadah yang menghantarkan ridha Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan dikabarkan oleh para malaikat ketika kita dijemput sakaratul maut, janganlah takut, janganlah bersedih, tetapi bergembiralah karena kamu akan mendapatkan surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nahnu auliya'ukum bil hayatid dunya wa fil akhirah. Kamilah auliya'ukum, pelindung-pelindungmu, fil hayatid dunya wa fil akhirah, di dalam kehidupan di dunia dan juga dalam kehidupan di akhirat. Nahnu di sini ini jamak. Nahnu di sini adalah para malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan hanya satu, tapi malaikat-malaikatnya Allah. Nahnu auliya'ukum. Para malaikat itu dengan perintahnya Allah Subhanahu wa taala akan menjadi pelindung fil hayatid dunya, dalam kehidupan di dunia dan di dalam kehidupan di akhirat.
walakum fiha ma tastahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Dan kamu memperoleh di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala itu ma tastahi, apa yang kita inginkan, apa yang kalian inginkan, anfusakum walakum fiha ma tad'un, dan kamu di dalamnya akan memperoleh apa yang kita minta di dalam surga itu. Ini jamaah yang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kabar yang disampaikan oleh malaikat-malaikatnya Allah, jikalau kita menjadi hamba yang senantiasa berpegang teguh dengan keimanan yang Allah berikan kepada kita. Adapun sebaliknya, jikalau seseorang itu tidak berpegang teguh terhadap keyakinan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka di dalam surah An-Nisa Allah sampaikan, Allah informasikan kepada kita, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innalladzina amanu summa kafaru summa amanu summa kafaru summa zdadu kufran lam yakunillahu liyaghfira lahum wala liyahdihim sabila wala liyahdiyahum sabila. Innalladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman. Sesungguhnya orang-orang yang beriman. Summa kafaru, kemudian ia kafir. Nah, apa bisa terjadi nih orang yang beriman kemudian kafir? Dengan turunnya ayat ini jamaah yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, ini terjadi di masa Rasulullah SAW dan juga terjadi di masa-masa berikutnya sampai masa sekarang. Innalladzina amanu summa kafaru, orang yang beriman kemudian kafir, summa amanu, kemudian ia beriman lagi. Summa kafaru, kemudian ia kafir lagi. Beriman, kafir, kemudian beriman dan kafir lagi. Summa zdadu kufran, kemudian bertambah-tambah lagi kekafirannya. Nah, lam yakunillahu, mereka tidak akan Allah berikan ampunan, wala liyahdiyahum, dan tidak pula mereka akan mendapatkan petunjuk sabila, kepada jalan kebenaran. Jadi jamaah yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, orang yang beriman kemudian ia kafir, meninggalkan keimanannya, kemudian ia kembali beriman, kemudian ia kembali lagi kafir sampai nanti dia kedatangan sakaratul maut, dia dalam kekufuran, di dalam kekafiran, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan azab, akan memberikan siksa, akan memasukkannya ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang yang seperti itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di ayat berikutnya, ayat 138, Basyiril munafiqina bi anna lahum adzaban alima. Kabarkanlah kepada orang-orang munafik bahwa mereka akan mendapatkan siksaan yang amat pedih. Jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita berpegang teguh dengan tauhid, dengan kalimat yang kita perteguh di dalam hati kita, kemudian kita amalkan perintah-perintah Allah, ketaatan-ketaatan kepada Allah yang dicontohkan Rasul, maka kita akan menjadi golongan yang nanti akan mendapatkan kegembiraan saat kita sakaratul maut, karena Allah menjanjikan terhadap apa yang kita kerjakan, kita tunaikan di dunia ini dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, jikalau seorang itu pertamanya beriman, kemudian ia kufur, kemudian beriman dan kafir lagi sampai kedatangan sakaratul maut dia dalam kekafiran, maka Allah akan memasukkannya ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak akan memberikan ampunan. Mudah-mudahan kita semua jamaah Masjid Abdul Salam, saudara-saudara kita semuanya, kaum muslimin semuanya bisa berpegang teguh terhadap keimanan dan senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala sampai kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa kami sampaikan pada pertemuan ini, mudah-mudahan bermanfaat, terkhusus bermanfaat untuk diri saya agar semakin mantap keimanan yang ada di dalam diri saya, dan mudah-mudahan pun juga bermanfaat untuk panjenengan semuanya. Dan kita tutup
pertemuan kita, majelis ini dengan bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita senantiasa ditolong, dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi hamba yang senantiasa mengingat, bersyukur dan memperbaiki amal ibadah kita. Dan Allah juga menyempurnakan keimanan yang Allah berikan kepada kita dan diikuti dengan amal-amal soleh. Kemudian kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada orang tua kita yang telah berpulang kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang masih hidup pun juga demikian kita mohonkan kepada Allah agar senantiasa diampuni, dikasih sebagaimana orang tua kita mengasihi kita waktu kita masih kecil. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma fir lana dzunubana wa li walitina warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma inna nas'aluka imanan kamila wa nas'aluka yaqinan shadiqa wa nas'aluka amalan shaliha wa nas'aluka rizqan halalan thayyiba wa nas'aluka rizqan wasi'a wa taubatan nasuha wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi syakaratil maut. Allahumma hawwin alaina fi syakaratil maut. Allahumma hawwin alaina fi syakaratil maut wan najata minan nar wal afa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka sihhata wa lafiyata wa husnul khuluq. Allahumma inna nas'aluka sihhata wa lafiyata wa husnul khuluq. Allahumma inna nas'aluka sihhata wa lafiyata wa husnul khuluq. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat wa hadiyal hajat. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.